Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hidrojamur. Kali ini saya akan membuat tutorial atau cara pembuatan bibit jamur tiram F1, F2 dengan media beras jagung. Penampakannya seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus di channel ini. Jadi beras jagung ini ada juga yang menyebutnya sebagai menir. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatan bibitnya. Pertama yang kita lakukan adalah kita cuci bersih beras jagung tersebut. Buang bagian yang mengambangnya dan dicuci terus sampai airnya bening seperti ini. Lalu kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Ini dikukus ya, bukan direbus, dikukus. Setelah 10 menit, angkat dan tiriskan. Hasil pengukusan seperti ini, dia akan sedikit mengembang dan menggumpal. Jadi dikukus. Mengapa tidak direbus? Karena kalau direbus itu kadar airnya akan banyak sekali. Kalau dikukus dia merekah tapi kadar airnya sedikit. Lalu kita ambil backlog yang sudah di steam atau dikukus juga dengan perbandingan 2 kilo beras jagung atau menir dicampurkan dengan 1 backlog. Jadi setiap 2 kilo beras jagung itu perbandingannya 1 backlog yang sudah di steam atau dikukus. Dan pilihannya ini boleh saja kita menggunakan bahan mentahnya, yaitu perbandingannya 3:2:1. 3 kilo beras jagung, 2 kilo dedak, dan 1 kilo serbuk gergaji. Ini adalah komposisi nutrisi yang sering saya pakai. Di luar sana masih banyak rekan-rekan yang memakai 1, 2, 3. Jadi 1 kilo beras jagung, 2 kilo dedak, dan 3 kilo serbuk kayu. Tapi karena ini adalah untuk membuat bibit, jadi bibit itu harus benar-benar tercukupi nutrisinya, maka saya pilih yang 3:2:1 bukan 1:2:3. Jadi sangat cukup nutrisi untuk membuat bibit. Langsung saja kita campurkan backlognya, kita keluarkan, kita campurkan, aduk sampai merata. Ini hasil campuran beras jagung dan backlog tadi. Jadi masih terlihat butiran-butiran beras jagungnya. Ini menandakan bahwa nutrisinya cukup untuk dijadikan media tumbuh bibit. Selanjutnya kita masukkan ke wadah yang ada, bisa pakai botol atau bisa juga memakai plastik.
Untuk kemasan plastik, kita timbang kurang lebih 200 gram. Ini yang kemasan botol tadi. Selanjutnya kita tutup kertas atau koran, atau bisa juga kalau ada kapas, kita tutup dengan kapas, lapisi dengan plastik dan diikat karet. Untuk yang kemasan plastik, kita pipihkan seperti ini. Jadi dibuat seperti kemasan tempe, pipih, dan cukup dilipat saja seperti ini. Jadi tidak perlu dikaretin atau diikat karet. Setelah dikemas, kita masuk ke autoclave untuk sterilisasi. Kalau tidak ada autoclave, ini bisa diganti dengan drum bekas oli atau minyak. Autoclave lebih hemat gas, sedangkan jika memakai drum itu akan lebih sedikit boros gas. Untuk autoclave sendiri itu satu tabung bisa beberapa kali. Kalau kita sterilnya memakai drum, itu minimal harus 1,5 tabung untuk 1 kali steam atau kukus. Jadi dua-duanya juga sudah terbukti berhasil untuk membuat bibit. Setelah dikukus, kita angkat dan tunggu sampai dingin. Setelah dingin, kita kasih bibit, tergantung kita mau buat bibit F2 atau F1. Kalau bikin bibit F1, berarti kita inok dengan F0. Kalau ingin bikin bibit F2, berarti inokulasinya dengan menggunakan bibit F1. Dan ini hasilnya. Kemasan serbuk ini bisa dipakai 3-4 minggu setelah inokulasi.
Baik, terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Silakan kasih masukan untuk kami bisa memperbaiki channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.